Menggambar grafik fungsi aljabar kelas 11 IPA 1 dari kelompok 4 dengan nama anggota Amelia, Nurul Fitriani, Bunga Cantika Dewi, Fitria Ramadhani, dan Tia Amelia Rahma. Dari mata pelajaran matematika wajib, tugas akhir semester dengan nama pembimbing Ibu Yuliansyah Dinata MPD. Menggambarkan grafik fungsi aljabar baik yang berupa garis lurus maupun grafik fungsi aljabar dengan bentuk parabola. Grafik fungsi aljabar yang berbentuk garis lurus dinyatakan dengan persamaan fungsi linear Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan MX plus N. Sedangkan grafik fungsi yang berbentuk parabola dinyatakan dalam persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, dengan catatan gambar dan grafik fungsi Y sama dengan F dalam kurung X disebut kurva Y sama dengan F dalam kurung X. Untuk selanjutnya kita akan sering menggunakan istilah kurva. Cara-cara menggambarkan kurva yang dinyatakan dengan persamaan fungsi suku banyak. Fungsi suku banyak adalah suatu fungsi dengan variabel X yang mempunyai pangkat lebih dari 2. Berikut adalah beberapa contohnya. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 dikurang 16X plus 2. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2 dikurang 10X plus 5. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus 15X plus 6, dan seterusnya. Kurva-kurva yang dinyatakan dengan persamaan fungsi suku banyak disebut sebagai kurva suku banyak. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi aljabar. Langkah pertama, buatlah terlebih dahulu analisis pendahuluan yang meliputi menentukan koordinat titik-titik potong kurva dengan sumbu koordinat, jika koordinat itu mudah ditentukan. 1. Titik potong dan sumbu X dengan mengambil syarat Y sama dengan 0. 2. Titik potong dan sumbu Y dengan mengambil syarat X sama dengan 0. Tentukan interval-interval ketika fungsi itu naik dan ketika fungsi itu turun. Tentukan titik stasioner serta jenis titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok horizontal. Tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung interval jika kurva itu akan digambarkan untuk semua bilangan real. Maka perlu ditentukan nilai Y untuk nilai X yang besar positif dan untuk nilai X yang besar negatif. Tentukan beberapa titik tertentu untuk memperhalus sketsa kurva. Langkah kedua, dari langkah pertama, titik-titik yang didapat kita sajikan dalam bidang kartesius. Langkah ketiga, titik yang telah disajikan dalam bidang kartesius pada langkah kedua kemudian kita hubungkan dengan mempertimbangkan naik atau turunnya fungsi. Dan demikian kita akan mendapatkan kurva Y sama dengan Vx. Contoh soal 1. Gambarlah grafik kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. A. Titik potong kurva dengan sumbu X dipenuhi bila Y sama dengan 0, maka diperoleh 3X pangkat 2 dikurangi X 3 sama dengan 0. X pangkat 2 kurung buka 3 dikurangi X kurung tutup sama dengan 0. X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2 sama dengan 0, atau 3 dikurangi X sama dengan 0, X pangkat 3 sama dengan 3. Jadi,
Titik potong dengan sumbu X adalah 0,0 dan 3,0. Titik potong kurva dengan sumbu Y dipenuhi bila X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. 3 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. B. Mencari titik-titik stasioner syarat F aksen kurung buka X kurung tutup sama dengan 0. Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Y aksen sama dengan 0. 6X dikurangi 3X pangkat 2 sama dengan 0. 3X kurung buka 2 dikurangi X kurung tutup sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, dan untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4. Jadi, titik 0,0 merupakan titik balik minimum dan 2,4 merupakan titik balik maksimum. C. Untuk X besar positif, maka Y sama dengan besar negatif. Untuk X besar negatif, maka Y sama dengan besar positif, sehingga grafiknya terlihat seperti gambar berikut. Contoh soal 2. Gambarlah grafik kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3. Penyelesaian. A. Titik potong kurva dengan sumbu X dipenuhi bila Y sama dengan 0, maka diperoleh X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 0. X pangkat 3 dalam kurung X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah dalam kurung 0,0 dan dalam kurung 4,0. Titik potong kurva dengan sumbu Y dipenuhi bila X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3. Y sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 4 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah dalam kurung 0,0. B. Stasioner syarat F kurung buka X kurung tutup sama dengan 0. F sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3. F kurung buka X kurung tutup sama dengan 0. 4X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2 sama dengan 0. 4X pangkat 2 kurung buka X dikurang 3 kurung tutup sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 dipenuhi Y sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 4 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jika maka dihasilkan kurung buka 0, 0 kurung tutup. Untuk X sama dengan 3 dipenuhi Y sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4 dikali 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Jika dihasilkan maka dihasilkan kurung buka 3, negatif 27 kurung tutup. Titik kurung buka 0,0 kurung tutup merupakan titik belok horizontal, dan titik kurung buka 3, negatif 27 kurung tutup adalah merupakan titik balik maksimum. C. Untuk X besar positif, maka Y sama dengan besar positif. Untuk X besar negatif, maka Y sama dengan besar positif. Maka grafiknya seperti tampak pada gambar di samping. Selanjutnya ada soal. Terdiri dari 2 soal. Soal pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 plus 2x kurang 3. Soal kedua, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1.